Pendidikan di abad 21 menuntut pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran dan kebermaknaan proses belajar dalam diri murid dengan cara yang menggembirakan. Hal itu tidak mudah dilakukan di SDN 4 Banyuringin di tengah keterbatasan yang ada. Berjarak 45 km dari pusat Kabupaten Kendal dan berada di tengah-tengah hutan karet dan hanya memiliki 38 murid, 3 guru kelas yang semua adalah wanita, serta 3 rombongan kelas saja membuat sekolah kesulitan dalam menghadirkan pembelajaran yang mendalam. Tantangan yang menghadang menguatkan niat saya sebagai seorang guru untuk terus mendedikasikan diri demi kemajuan pendidikan di SDN 4 Banyuringin. Salah satunya dengan menginisiasi program Kastengel Madu, kelas digital untuk meningkatkan pembelajaran mendalam secara terpadu. Hai Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, perkenalkan nama saya Dewi Nurlaksmi Astuti Nengtias, SPD MPD. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 4 Banyuringin yang terletak di Dusun Banjaran, Desa Banyuringin, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Untuk bisa ke sana harus melewati jalan yang membelah bentangan hutan karet dengan jalan berkelok tajam, naik turun dan rusak di beberapa titik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena saya pernah mengalami keguguran dan juga operasi pengangkatan tumor sebanyak 2 kali. Bangunan sekolah yang terbatas dan juga kecil membuat murid-murid juga terbatas dalam mengeksplorasi lingkungan belajarnya untuk memperdalam proses pembelajarannya agar pembelajaran mereka lebih bermakna. Ditambah dengan jumlah murid yang hanya 38 anak saja, membuat dana bantuan operasional sekolah yang kami terima setiap tahunnya jumlahnya sangat sedikit dan membuat sekolah kesulitan menghadirkan fasilitas pembelajaran yang mendukung pembelajaran mendalam. Salah satunya adalah ketersediaan jaringan internet. Hal ini membuat murid hanya bisa belajar melalui buku dan guru. Tentunya murid menjadi pasif dan bosan ketika belajar di dalam kelas, sehingga berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata kelas pada saat kelas 4 hanya 75, mepet dengan kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan sekolah. Oleh sebab itu, saya merasa harus menghadirkan pembelajaran yang terintegrasi digital agar mereka bisa mengakses materi ajar seluasnya dan belajar secara lebih mendalam. Untuk itulah program Kastengel Madu dibutuhkan di SDN 4 Banyuringin. Dibutuhkan kolaborasi secara komprehensif dari kepala sekolah, murid, dan wali murid untuk mendukung lingkungan belajar yang nyaman supaya murid bisa merasakan pembelajaran yang lebih mendalam, tentunya melalui program Kastengel Madu, terutama karena jumlah guru yang terbatas dan sering membuat kami kewalahan dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk murid. Program ini merupakan wujud nyata pembelajaran mendalam di pelosok yang diwujudkan dengan penuh perjuangan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, saya melakukan beberapa aksi nyata, yaitu konsultasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah serta guru, dan membangun komunikasi dan kemitraan dengan wali murid terkait ketersediaan jaringan internet secara swadaya. Setelah jaringan internet tersedia, saya mulai mengenalkan terlebih dahulu penggunaan beberapa alat digital seperti laptop dan proyektor, serta berbagai macam platform digitalisasi untuk kegiatan pembelajaran seperti Quizzes dengan mode kertas dan membuat kamus sederhana. Meminjamkan gadget milik pribadi kepada murid yang tidak memiliki gawai dan menyediakan kuota pribadi agar pembelajaran di kelas digital semakin lancar. Implementasi program Kastengel Digital secara lebih intensif dan masif, yaitu dimulai dengan membentuk kelompok divergen yang melatih keterampilan murid menjadi tutor sebaya bagi temannya yang membutuhkan. Menerapkan pembelajaran mendalam juga saya lakukan dengan memanfaatkan lebih banyak platform digitalisasi yang bisa meningkatkan pembelajaran seperti website kecerdasan artifisial, Assembler Edu, Google Earth, dan lain sebagainya, serta membiasakan mereka untuk menganalisa hasil pencarian di internet sehingga mereka terlatih untuk tidak termakan berita hoaks. Untuk menumbuhkan kesadaran dalam belajar, saya juga meminta mereka mengaplikasikan hasil pembelajaran sebagai contoh mengkampanyekan poster anti-bullying yang mereka buat sendiri ke murid lain. Selanjutnya, saya juga sering melakukan asesmen menggunakan berbagai macam website game edukasi agar pembelajaran bisa lebih menggembirakan dan bermakna. Refleksi akhir pembelajaran rutin dilakukan supaya murid bisa meregulasi dirinya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mengenalkan jurnal digital untuk memantau pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di rumah, dan ini terbukti meningkatkan komunikasi antara wali murid dengan sekolah.
khususnya terkait tentang pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat demi mencapai 8 dimensi profil lulusan. Semua usaha ini saya lakukan agar pembelajaran mendalam dengan menerapkan 3 prinsip dan 3 pengalaman pembelajaran mendalam yang dikemas dalam 4 kerangka pembelajaran mendalam bisa dimaksimalkan untuk mengantarkan murid memiliki karakter sesuai 8 dimensi profil lulusan. Ditambah saya juga melakukan kolaborasi bersama wali murid dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan agar program Kastengel Madu semakin sukses. Selanjutnya, saya juga mendedikasikan diri untuk mendiseminasikan praktik baik program Kastengel Madu tidak hanya di dalam lingkup sekolah, namun juga di luar lingkup sekolah. Saya sering menjadi narasumber kegiatan pelatihan pembelajaran yang menerapkan digitalisasi baik di jenjang TK, jenjang SD maupun jenjang SMP. Saya sebagai guru konten kreator pendidikan dengan jumlah follower mencapai 34.000, sering mengunggah praktik baik pembelajaran ke media sosial Instagram dan selalu mendapat ulasan baik dari rekan-rekan guru di Indonesia karena selalu menginspirasi. Program Kastengel Madu membawa perubahan besar di SDN 4 Banyuringin. Untuk murid, mereka kini menjadi lebih semangat belajar, aktif berdiskusi, dan berani tampil di depan kelas. Bahkan salah satu pernah menjadi juara 1 lomba menulis cerita pendek. Peningkatan hasil belajar murid pun juga terlihat dari peningkatan nilai rata-rata rapot kelas dari tahun 2023 hingga 2025. Bagi sekolah, suasana belajar menjadi lebih hidup, kelas menjadi lebih ramai karena ada aransi kelas. Dipenuhi kegiatan proyek dan diskusi kreatif, guru-guru pun juga semakin terbuka memanfaatkan teknologi. Bagi orang tua dan masyarakat, dukungan terhadap pembelajaran digital meningkat pesat. Banyak wali murid akhirnya percaya bahwa handphone atau gawai tidak hanya digunakan untuk bermain game, namun juga bisa meningkatkan pembelajaran. Dan bagi saya pribadi, program ini menjadi jalan untuk berbagi inspirasi lebih luas. Melalui berbagai macam komunitas guru yang saya ikuti dan berbagai pelatihan, saya berkesempatan menebarkan semangat perubahan hingga diundang sebagai pembicara di salah satu kegiatan Tanoto Foundation. Kastengel Madu bukan sekedar inovasi, tetapi bukti bahwa keterbatasan bukan hambatan, melainkan pijakan menuju perubahan yang berdampak. Dengan dedikasi yang tiada henti, saya berhasil menyalakan cahaya pendidikan yang menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam di SDN 4 Banyuringin. Dibutuhkan kolaborasi yang komprehensif dan berkelanjutan, baik dari stakeholder terkait dan juga seluruh unsur untuk mendukung kelancaran pendidikan di SDN 4 Banyuringin. Saya sungguh beruntung bisa diajar oleh Bu Dewi. Pembelajaran digital yang Ibu berikan bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang bagaimana menganalisis dan melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Terima kasih sudah membuka mata dan pikiran kami, Bu. Program Kastengel Madu terbukti mampu menghadirkan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan untuk murid di SD 4 Banyuringin. Bu Dewi Laksmi adalah guru yang inovatif dan selalu mendedikasikan diri untuk meningkatkan pembelajaran di SDN 4 Banyuringin. Dengan program Kastengel Madu membuat pembelajaran yang dilakukan lebih bermakna dan menyenangkan. Kami pun menjadi termotivasi untuk ikut meningkatkan integrasi digitalisasi dalam pembelajaran. Semangat dan selalu menginspirasi ya Bu. Sejak ada kelas digital ini, saya menjadi percaya bahwa HP tidak hanya bisa dipakai untuk game, tapi juga untuk belajar dengan bermakna dan menyenangkan. Saya jadi tidak khawatir lagi dan selalu mendukung pendidikan di SDN 4 Banyuringin. Saya mengenal Ibu Dewi sebagai Ketua Komunitas Belajar Guru Simpel di Kecamatan Singorojo dan juga guru yang sering berbagi praktik baik dan menginspirasi saya juga rekan-rekan guru lainnya. Saya sangat salut dengan Ibu Dewi Nurlaksmi Astutiningtyas yang mampu menyalakan cahaya pendidikan di daerah pelosok melalui program Kastengel Madu sejak tahun 2021 sampai sekarang. Biasanya anak-anak di daerah pelosok dengan keterbatasannya sulit mengikuti digitalisasi, tetapi literasi digital di sekolah beliau sekarang sudah membudaya. Nah, begitulah praktik baik saya dalam menginisiasi kelas digital untuk meningkatkan pembelajaran mendalam secara terpadu. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.